Cerita dimulai saat murid pindahan baru yang masuk kelas 3 Genji Takiya tiba di sekolah Suzuran. Sebuah yang terkenal karena populasinya yang berandalan nakal. Selama pertemuan orientasi mahasiswa baru yang sudah tiba di sekolah untuk membalas dendam pada Serizawa Tamao tahun ketiga karena menyerang beberapa anggota geng mereka. Para penjahat itu menyalahkan Genji karena pada saat itu Genji tiba-tiba muncul dan perkelahian pun terjadi di lapangan sekolah. Itu di lain sisi, Serizawa mengunjungi sahabatnya, Tokyo, yang baru saja keluar dari rumah sakit. Malam itu, Genji pergi ke klub malam yang sering dia kunjungi dan bertemu ratu penyanyi Aizawa Ruka. Dia kemudian pergi menemui ayahnya, bos Yakuza Takiya Hideo. Kepada siapa dia menyatakan ambisinya untuk menaklukkan Suzuran. Suatu prestasi yang dicoba sendiri oleh Hideo di masa mudanya, tetapi gagal. Genji membuat Hideo berjanji untuk mengakui sebagai penggantinya jika dia berhasil. Keesokan harinya, Genji menantang Serizawa untuk berkelahi, tetapi dihentikan oleh Tokyo. Dia mengatakan kepada Genji bahwa jika dia benar-benar ingin membuat kesan, dia harus mulai dengan mengalahkan Rindamen. Setelah itu, Genji bertemu dengan Ken Katagiri, salah satu Yakuza yang datang ke sekolah hari sebelumnya. Dia menyerang Genji sebagai pembalasan atas gengnya ditangkap, tetapi dijatuhkan dengan satu pukulan. Dengan rendah hati, Ken pergi bersama Genji ke klub tempat mereka membahas rencana Suzuran yang terakhir. Mengikuti saran dari Ken, Genji mulai membangun pasukannya. Genji pun datang ke kelas Juta, dan dia berhasil mengalahkannya dalam sekejap. Setelah itu, dia mendatangi Makise dan mengajaknya untuk mengikuti grup kencan. Namun, akhirnya kencan tersebut gagal.
Namun akhirnya Makise ikut gabung ke fraksi GPS. Keesokan harinya, Genji bertemu Izaki untuk bergabung ke GBS. Namun dia berkata bahwa Izaki yang akan melawan Serizawa. Genji pun tak mau dan Izaki mengeluarkan pasukannya. Perkelahian terjadi. Genji yang hanya sendirian tetap teguh melawan dan membuat Izaki luluh. Dan akhirnya keesokan harinya Izaki bergabung ke GBS. Serizawa khawatir dengan kenaikan cepat Genji ke kekuasaan, tetapi memilih untuk tidak mengambil tindakan. Salah satu letnan Serizawa, Tokaji, mulai secara diam-diam menyerang anggota GPS, memukuli Chuta dengan keras, dan menempatkan Izaki di rumah sakit. Provokasi menyebabkan ketegangan antara kedua pasukan meningkat secara drastis, tetapi Genji dicegah untuk bertindak oleh Makise. Suatu malam Tokyo dan Serizawa mengunjungi klub malam dan bertemu Genji. Ketika Tokyo mengalami gangguan di antara para pemimpin yang berseberangan, ia menderita kejang dan dilarikan ke rumah sakit, di mana ia mengetahui bahwa ia memiliki aneurisma otak yang memerlukan pembedahan. Meskipun awalnya ragu-ragu tentang tingkat keberhasilan 30% prosedur, Tokyo setuju untuk operasi. Selain itu, Tokaji mendekati Bando Hideto, pemimpin geng motor The Front of Armament, dengan rencana untuk menculik Ruka dan semakin memperburuk Genji. Di tempat lain, bos Yakuza, Yazaki Joji, memerintahkan Ken untuk membunuh Genji, mengabaikan fakta bahwa hal itu akan memicu perang antara organisasi-organisasi Yakuza. Tugas itu terbukti terlalu banyak bagi Ken, yang telah menyukai Genji dan mulai menyesali keputusannya untuk menjadi Yakuza sejak awal. Berbanding terbalik, dia memutuskan untuk memberitahu Takiya Hideo tentang rencana untuk membunuh putranya. Genji mendapat telepon dari Ruka yang mengatakan kepadanya bahwa dia disandra oleh pria dengan tengkorak di jaket mereka, dan bahwa penculikannya menyebut nama Bando. Menganggap bahwa para penculiknya adalah persenjataan, Genji mengumpulkan GPS dan pergi ke markas biker gang. Perkelahian terjadi, tetapi Genji segera menyadari bahwa orang-orang yang mereka lawan kehilangan patch tengkorak merek dagang mereka. Bando menuntut diakhirinya pertarungan, mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan tengkoraknya dihilangkan setelah bagian dari persenjataan bersekutu dengan Tokaji. Setelah menemukan Tokaji dan menyelamatkan Ruka, Genji memutuskan saatnya untuk perang melawan Serizawa. Mereka memutuskan untuk bertarung pada jam 5 sore pada hari berikutnya. Pada saat yang sama, Tokyo akan menjalani operasinya. Keesokan harinya, saat pertempuran dimulai, gelombang tampaknya menguntungkan Serizawa. Tetapi setelah fraksi Bando
Bergabung dengan GPS kemungkinannya akan berkurang. Pertempuran berlanjut sampai hanya Serizawa dan Genji yang berdiri. Sementara itu, Ken dibawa ke pelabuhan untuk dieksekusi karena tidak mematuhi perintah untuk membunuh Genji. Genji dan Serizawa bertarung hingga malam, dan meski terluka dan kelelahan, Genji akhirnya menang. Berpegang teguh pada kesadaran, Serizawa menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukan kepadanya bahwa operasi Tokyo berhasil. Kembali ke dermaga, Ken tiba-tiba pulih dan berenang ke permukaan. Dia menemukan bahwa mantel yang diberi Zangiazaki kepadanya merupakan mantel anti peluru. Beberapa hari kemudian, Genji kembali menantang Rindaman. Tantangan terakhir dalam perjalanannya untuk menguasai penuh susuran. Rindaman mengungkapkan keyakinannya bahwa susuran tidak akan pernah bisa benar-benar ditaklukkan, dan bahwa akan selalu ada seorang yang tersisa untuk bertarung dan melampauinya. Film berakhir ketika pertempuran antara Genji dan Rindaman dimulai.